Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa UIN Sumatera Utara ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi media pembelajaran menyimak atau mendengar di kelas rendah. Nah, sebelum memulai diskusi kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya selaku moderator, Nita Rahmayani Nasution, akan membawakan presentasi kita pada hari ini. Nah, kedua, ada rekan saya yang bernama Indah Purnama Siregar dan Fitri Madinah Pulungan. Silahkan simak materi kami ya. Pembelajaran mendengar dan menyimak. Pengertian media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi. Adapun pengertian mendengar dan menyimak adalah sebagai proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh pengertian, pemahaman, dan apresiasi, serta informasi menangkap isi dan memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak secara umum. Macam-macam menyimak ada dua, yaitu satu, menyimak intensif. Menyimak intensif ini kegiatannya menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak secara intensif merupakan menyimak yang sungguh-sungguh agar dapat diintisari dari apa yang kita simak. Yang kedua, menyimak ekstensif. Kegiatan menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mendengar curhat orang lain ataupun bersosialisasi. Adapun metode menyimak atau cara pengajaran di sekolah dasar ialah pertama, metode ucap ulang. Nah, biasanya metode ini mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. Dalam metode ini, guru membacakan sesuatu seperti puisi, kata mutiara dengan secara perlahan dan menggunakan intonasi yang jelas. Selanjutnya, murid akan mengulang apa yang diucapkan oleh gurunya. Dan yang kedua, ada metode simak tulis. Pada metode ini dikenal dengan metode mendikte. Sang murid dipinta untuk menyimak apa yang didiktekan oleh guru, kemudian menuliskannya kembali. Metode yang ketiga ialah metode merangkum. Dalam metode ini, murid dipinta untuk merangkum atau meringkas bahan yang telah mereka simak. Metode yang keempat ada metode parafrase. Pada metode ini, guru akan membacakan puisi dan siswa akan menyimaknya dengan seksama. Kemudian, siswa diminta untuk menceritakan puisi tersebut dengan prosa. Dan metode yang terakhir ialah metode bisik bersantai, di mana pada metode ini guru membisikkan kalimat kepada salah satu siswa, kemudian siswa tersebut membisikkan ulang kalimat tersebut kepada temannya, dan seterusnya. Lalu guru melihat apakah pesan itu sampai kepada siswa yang terakhir. Adapun cara dalam penyampaian media mendengar atau menyimak di kelas rendah ialah yang pertama, dengan menggunakan audio visual, yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang penyampaiannya menggunakan media suara dan gambar. Contohnya, pembelajaran menggunakan kaset recorder. Yang kedua, dengan menggunakan audio, yaitu suatu kegiatan pembelajaran menyimak yang penyampaiannya menggunakan media suara saja. Contohnya, pembelajaran menggunakan kaset recorder. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan wacana atau bacaan, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan media buku-buku, bacaan, atau menceritakan sesuatu tanpa disertai dengan gambar yang jelas. Contohnya seperti seorang guru yang menjelaskan materi dengan gambar-gambar. Dan yang keempat, dengan menggunakan
keadaan di sekitarnya, yaitu dengan cara mengamati keadaan lingkungan sekitar sehingga siswa dapat menyimpulkan sendiri apa makna dari kegiatan tersebut. Contohnya, seorang guru mencontohkan gurunya rajin, kemudian siswanya menyimpulkan bahwa gurunya itu rajin. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran mendengar dan menyimak. Adapun contoh media pembelajaran mendengar dan menyimak diantaranya yang pertama yaitu compact disc atau yang disebut dengan CD. Yang kedua itu kaset recorder. Dan yang ketiga itu peragaan. Yang keempat permainan bahasa. Dan yang kelima gambar-gambar. Baiklah, adapun kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu dalam proses pembelajaran, kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang lebih dahulu dilaksanakan oleh seseorang sebelum kegiatan berbicara. Maka dari itu, keterampilan menyimak dalam pembelajaran bahasa perlu dipelajari secara khusus. Namun, keterampilan berbahasa lain tetap dibutuhkan dalam proses komunikasi dan belajar. Media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mempelajari dan meningkatkan kemampuan menyimak adalah media yang dapat menarik minat siswa untuk membiasakan diri mendengar bahasa Indonesia. Media yang kaya akan kosakata yang didengarkan oleh para siswa sehingga pelafalan yang didengar siswa lama-kelamaan tidak terdengar asing. Media yang sifatnya bisa dilihat dan didengar seperti audio visual yang dianggap akan membantu. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Begitulah hasil dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata pada video kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.